Salam selamat malam seluruh umat Tuhan yang ada di Smart People Church. Saya sampaikan selamat malam karena mungkin recordingnya ini di waktu malam ya. Tapi mungkin ini disampaikan pada waktu pagi, siang atau sore hari. Saya percaya apa yang akan kita pelajari bersama-sama ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan di setiap waktu kita dari pagi, siang maupun sore saya percaya Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan seluruh staf pengembalaan yang ada di Smart People Church yang mengizinkan saya untuk ikut berbagi kebenaran firman Tuhan di program Jesus Live ini. Dan mungkin sebelum kita memasuki sharing kebenaran firman Tuhan selanjutnya, kita akan menyembah terlebih dahulu. Bapa, Engkau baik luar biasa bagi kami hari ini. Kami percaya bahwa hari ini ada semua karena anugerah dan cinta-Mu bagi kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau menerima hormat, pujian, dan pengagungan dari kami Tuhan. Kami memberikan hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau memberikan hari ini, hari yang diberkati, hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan anugerah dan kebaikan-Mu. Sebab itu kami mengangkat hati kami untuk selalu mau mendengarkan Engkau. Sebab suara-Mu adalah kebenaran hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur sekali lagi hari ini. Kami percaya bahwa nama-Mu diagungkan atas kami, nama-Mu ditinggikan atas kami, dan kami percaya Tuhan Yesus pada hari ini ketika kami akan belajar bersama-sama, Roh Kudus yang mengajari kami, sehingga apa yang akan kami pelajari bersama-sama bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi boleh menjadi satu dasar kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi hamba berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Small People Church. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena ini bersifat sesi pengajaran, jadi kalau mungkin Bapak Ibu semua ada yang membawa alat tulis, boleh dipakai, mungkin HP atau tablet ataupun pena ataupun pulpen, supaya apa yang kita pelajari bersama-sama boleh tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan ya, tetapi seperti firman Tuhan itu, seperti seekor sapi itu, ya kalau dia memakan sesuatu,
Kemudian ada proses dalam metabolisme pencernaannya itu namanya memamahia. Jadi pada waktu istirahat, rumput-rumput yang dimakan itu pada waktu istirahat dia akan keluarkan kembali dan dikunyah kembali. Jadi proses mengunyahnya itu 2 kali. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika kita terus belajar dengan rendah hati menerima firman Tuhan, apa yang kita terima dan kita renungkan kembali, Bapak Ibu, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dalam Yosua pasal 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Gitu. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian firman Tuhan. Jadi artinya kita akan mengalami yang namanya keberhasilan dan keberuntungan hidup dalam hidup kita. Dasar itu adalah firman Tuhan. Ini yang merupakan iman kita sebagai orang Kristen. Sebab itu Bapak Ibu, saya sangat menyarankan untuk kita semua, Bapak Ibu yang punya catatan, buku ataupun dicatat di HP juga boleh, supaya dicatat ulang dan nanti direnungkan kembali. Siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa dan Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang lebih lagi ketika firman Tuhan itu Bapak Ibu baca kembali. Amin Bapak Ibu, saya percaya kita akan semua diberkati Tuhan. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan sesi pengajaran kita yang kedua, masih dengan tema khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kita akan melanjutkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat. Satu ayat saja, ini menjadi sesi kedua dari sesi pengajaran yang boleh disampaikan. Demikian firman Tuhan secara singkat, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bapak Ibu, sebelum saya masuk kembali ke ayat ini, saya mengulang atau mereview kembali apa yang saya sampaikan di sesi yang pertama kemarin, bahwa ayat-ayat ini ditulis oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Rasul Matius dan juga salah satu pengikut dari Yesus. Memang tidak di zaman Yesus ya, Dr. Lukas, ditulis ulang secara detail. Artinya bahwa saya sudah sampaikan kemarin, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu di ayat-ayat ini sebetulnya bukan dalam bentuk khotbah, tetapi dalam bentuk pengajaran. Jadi Tuhan Yesus duduk, kemudian Tuhan Yesus mengajar. Artinya apa? Bahwa ini dalam bentuk pengajaran, bedanya sekali lagi, saya sudah sampaikan kemarin, ketika khotbah itu mungkin satu kali saja disampaikan, tetapi ketika berbentuk pengajaran, Yesus itu sebetulnya berulang-ulang kali atau mengulang-ulang apa yang dia sampaikan. Sebab itu menjadi sesuatu yang sangat bagus diterima oleh para muridnya karena ini berulang-ulang kali, sehingga mereka menerimanya itu tidak sekilas saja, tetapi sangat masuk dalam diri mereka dan begitu detail apa yang disampaikan Yesus. Sebab itu makanya sangat terperinci yang disampaikan oleh Rasul Matius tentang pengajaran Yesus di atas bukit. Jadi kita sangat bangga karena Tuhan Yesus begitu telaten, bahasanya ya, mengajar kita begitu dengan telaten, artinya tidak terburu-buru dan detail memberikan pengajaran pertama dalam pelayanannya di muka bumi itu, muka bumi ini maksud saya ya. Jadi Yesus memulai pengajarannya dengan ucapan-ucapan berbahagia. Kalau sesi pertama kemarin kita sudah belajar bersama tentang berbahagialah orang yang miskin dalam roh, atau maksudnya dalam bahasa Inggris itu miskin dalam roh karena mereka yang punya kerajaan surga. Nah, yang kedua ini kita akan belajar perkataan Tuhan Yesus yang kedua, yang saya ulang lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, berduka cita itu tentunya kalau kita kembali melihat secara hurufiah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia, ini kan menjadi sangat paradoks karena berduka cita tidak mungkin berbahagia, gitu ya. Jadi kalau kita melihat secara letterlek,
ayat itu dalam bahasa Indonesia, pasti kita akan kebingungan untuk mengerti atau memahami apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya khususnya waktu itu dan kepada kita hari ini. Nah, tetapi saya sudah sampaikan kemarin, kata berbahagia yang ada di dalam ayat-ayat itu bukan berbicara tentang sebuah kata-kata yang jauh ke depan atau harapan-harapan dari Tuhan Yesus, tetapi kata berbahagia yang dipakai di dalam penggunaan bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya itu adalah sebuah kata perintah. Jadi berbahagialah gitu ya. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka. Jadi artinya ketika kita sudah di dalam Tuhan, ada satu keadaan di mana kita harus tetap merasakan yang namanya, akan mengalami yang namanya berbahagia atau diberkati ketika kita ini, kalau dalam pengertian dalam ayat ini dikatakan berduka cita. Nah, nanti di sini kita akan melihat berduka cita bagaimana yang akan menjadikan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Mulai kita akan terus pelan-pelan melihatnya. Bapak Ibu, saya akan meneruskannya. Jadi kata berduka cita di situ, maaf saya agak pakai contekan sedikit supaya tidak terlalu lebar kemana-mana ya. Kata Yunani yang dipakai untuk kata berduka cita di sini memiliki makna berduka cita yang sangat kuat karena kematian atau ratapan atau duka cita karena musibah dari orang yang sangat dikasih. Jadi pengertian berduka cita di kata ini sangat dalam sekali Bapak Ibu. Bukan hanya berduka cita sekedar berempati ya, tetapi satu perasaan yang apa ya, mendalam karena sebuah kehilangan. Kata ini juga dipakai di Perjanjian Lama ketika Yakub itu percaya ketika dia mendapat kabar bahwa Yusuf itu kan anak yang paling dikasih oleh Yakub waktu itu. Dia meninggal. Kata saudara-saudaranya kan begitu. Nah, itu ada perasaan berduka cita yang amat mendalam yang dialami oleh Yakub. Nah, kata duka cita ini sama dengan, analoginya sama dengan yang dipakai oleh Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita akan memahami secara pelan-pelan apa yang akan, ada dua hal di sini. Duka cita yang bagaimana yang membuat kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Hal pertama, perlu kita memahami bahwa duka cita yang membuat kita menjadi orang yang diberkati Tuhan adalah begini. Duka cita ketika kita melihat, ya kita berdasar kepada apa yang menjadi pengertian dari duka cita yang saya sampaikan tadi ya. Duka cita karena sesuatu yang mendalam, karena kehilangan ini secara literalnya kehilangan orang yang kita kasih. Jadi pengertian pertama dari duka cita yang dimaksudkan adalah ketika kita berduka, bersedih atau mengalami kesedihan yang mendalam ketika orang itu mengalami akibat penderitaan yang diakibatkan oleh karena dosa. Jadi ada dua hal. Yang pertama nanti kita melihat dulu secara keluar dulu, yang kedua ke dalam. Jadi yang pertama adalah berduka cita karena kita melihat sesuatu penderitaan yang diakibatkan karena dosa. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajarkan demikian supaya kita menjadi orang yang sekali lagi punya hati luar biasa untuk melihat orang yang mengalami penderitaan karena akibat dosa, Bapak Ibu. Jadi ini menjadi tugas atau fungsi dari gereja, bahwa gereja harus tampil demikian. Karena Tuhan Yesus pernah bilang kepada Petrus bahwa, hai engkau Petrus, di atas batu karang yang teguh ini aku akan mendirikan gerejaku, gitu ya. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi artinya gereja itu harus menjadi pihak yang mengalahkan alam maut. Jadi maksudnya adalah gereja itu mampu melihat di sekitarnya, di sekitar gereja ya, di sekitar kita, bahwa ada orang-orang yang mengalami penderitaan karena alam maut. Banyak sekali Bapak Ibu. Contohnya,
kemiskinan, kemudian kebodohan, sakit penyakit, dan segala sesuatu yang bersifat bencana itu sebetulnya sebagai akibat dari ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa, kemudian efek atau dampaknya itu banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi satu hal yang perlu kita mengerti bersama-sama bahwa ketika kita sudah mengalami pemulihan dari Tuhan, kita perlu melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita peduli kepada mereka. Dan sampai dikatakan Alkitab bahwa kita harus berduka karena hal-hal ini, Bapak Ibu. Dan tidak hanya berduka, tetapi kita menjadi orang-orang yang mampu untuk meraih mereka atau membawa mereka kepada posisi yang benar. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi sangat penting. Sekali lagi karena Tuhan Yesus pernah sampaikan juga di Alkitab bahwa di akhir zaman ini Alkitab kita mengatakan bahwa di akhir zaman ini orang itu sudah akan semakin hidup di dalam egoisnya masing-masing, di dalam keakuannya masing-masing, sehingga tidak ada kepedulian terhadap lingkungan. Saya agak bersaksi sedikit. Dulu saya tinggal di Bandung dan satu kali saya mengalami kecelakaan karena saya naik motor dan orang itu menabrak saya. Itu kejadian di tengah-tengah kota Bandung waktu itu ya. Saya menggunakan motor GL Pro waktu itu, saya agak lupa. Terus orang yang menabrak saya itu motor yang lebih besar. Dan kaki saya itu, Bapak Ibu, terjepit di antara ban dengan spakbornya itu, karena motor itu lebih besar, jadi kaki saya masuk ke dalam di antara spakbor dengan ban itu, Bapak Ibu. Sakit sekali. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu, waktu itu saya ingat sekali ya. Nah, itu di alun-alun kota Bandung. Artinya tempat itu pasti sangat ramai. Nah, ketika kejadian itu, orang itu hanya lalu lalang saja. Tidak ada satupun di antara orang yang lalu lalang itu berusaha mau menolong saya. Bertanya pun tidak. Ya, Bapak Ibu, dalam cengkeraman Roh Kudus waktu itu saya tuh, dan yang lebih parah adalah begini Bapak Ibu, ceritanya orang itu yang menabrak saya itu kemudian dia langsung pergi, menjauh dari saya. Berhenti sebentar tanpa buka helm, dia makin menjauh dan akhirnya pergi. Jadi saya ditinggal oleh orang itu dalam kondisi kesakitan. Namun ya saya bersyukur waktu itu Tuhan mengajari saya ingat firman Tuhan bilang, yang terucap dalam mulut saya adalah Bapak ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Bapak Ibu, sakit memang waktu itu, tapi saya tahu Tuhan ingatkan hal itu dan saya sekilas langsung bicara hal itu. Dan yang paling saya sampaikan tadi bahwa orang-orang yang lewat di jalan, di pinggir jalan itu ya, di trotoar itu tidak ada satupun yang menolong saya. Ini menunjukkan bahwa kondisi di akhir zaman ini sangat tepat seperti Alkitab bilang bahwa orang itu makin hidup di dalam egonya masing-masing. Nah, inilah kemudian yang Tuhan Yesus ngajari buat kita bahwa hal pertama yang harus kita kerjakan ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita yang menderita karena hal-hal yang disebut dosa itu, Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang tidak bisa tinggal diam. Gereja harus punya empati khusus dan juga bertindak untuk ikut menyelamatkan hal ini. Bapak Ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga seorang guru. Jadi apa yang saya pelajari linier, saya ngajar pendidikan agama Kristen, tapi juga kebetulan saya suka bahasa Inggris gitu ya. Nah, satu kali waktu ya, di perumahan yang dekat saya di Sampit ini, saya melihat ada anak-anak itu kalau siang tuh hanya main-main saja gitu ya. Jalan ke sana, lari sini, dan mereka enggan untuk memberikan waktu untuk belajar. Dari situ saya terbersit gini, Tuhan ingatkan, kenapa kamu tidak membawa mereka untuk kamu ajari bahasa Inggris gitu. Jadi dalam perenungan saya, oh iyalah, artinya saya tidak sarjana bahasa Inggris, tapi hanya saya suka bahasa Inggris. Dari apa yang saya miliki secara sederhana itu Tuhan ingatkan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu, saya diskusikan dengan istri saya apa yang saya dapat, dan akhirnya kami datang ke Pak RT. Saya sampaikan ke Pak RT singkat cerita bahwa Pak RT, saya kok melihat anak-anak ini mereka ini kok cuma lari sana lari sini, nggak pernah belajar. Nah, saya ini sebagai guru seperti punya panggilan untuk bawa mereka belajar, boleh nggak gitu ya. Terus singkat cerita Pak RT menyetujui apa yang menjadi usul saya. Dan akhirnya Bapak Ibu, saya ngajar mereka itu, memberikan les bahasa Inggris di mereka itu, diberikan ruang sama Pak RT di ruang pertemuan RT Bapak Ibu.
Jadi saya ngajar dengan adik-adik saya yang mereka waktu itu belum kuliah, jadi masih SMA, saya ajak mereka untuk ngajari anak kecil-kecil ini. Jadi satu RT akhirnya dijemput sama Pak RT-nya, dia jemput pakai motor Tosa itu ya. Dijemput, "Oh ya belajar, belajar, belajar," gitu ya. Jadi orang tuanya pun mereka mengantar sampai ke pos pos kampling waktu itu. Jadi akhirnya kita bikin bimbel, tapi saya tidak memungut biaya, gratis sepenuhnya gitu. Jadi setiap kali jam les belajar bahasa Inggris, anak-anak satu RT itu datang ke situ dan mereka antusias sekali. Anak kecil-kecil itu dari yang SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, waktu itu saya hanya ambil anak-anak SD, dan mereka sangat senang sekali karena diajak belajar. Nah, Bapak Ibu, ya paling tidak waktu itu memang kegiatan itu hampir saya lakukan berapa bulan begitu ya. Dan kemudian ada juga beberapa yang saya lihat itu mereka tidak bisa sekolah. Ada satu keluarga yang kebetulan kurang dan tidak bisa sekolah. Nah, saya dengan anak-anak ini, dengan tim saya, kemudian kita pikir-pikir daripada dia nggak bisa sekolah, kita ajari dia belajar membaca gitu ya. Akhirnya saya dengan adik-adik saya itu kita ajari mereka, kami datang ke rumahnya ngajarin mereka bawa buku untuk ngajarin mereka baca. Ya puji Tuhan mereka sekarang sudah mulai sekolah normal, dan anak-anak yang sempat kita les itu juga mereka sudah sekolah di tempat yang baik dan sudah lebih besar. Nah, Bapak Ibu, tidak ada keuntungan komersil yang saya dapat, tetapi hal yang saya senang Bapak Ibu dan sukacita karena saya bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus. Artinya kita harus berduka dengan kondisi itu. Kita harus merasa bahwa itu juga menjadi tanggung jawab kita, Bapak. Kita harus berpikir bahwa kebodohan itu bukan sesuatu dari Tuhan. Jadi kemiskinan itu bukan sesuatu dari Tuhan. Sakit penyakit itu bukan dari Tuhan. Jadi kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, kita harus memiliki hati yang mau datang kepada mereka, menjangkau mereka. Dengan apa? Dengan apa yang kita miliki. Kalau kita punyanya hanya skill, misalnya kayak saya, bisa ngajar, ya kita berikan ilmu yang kita punya kepada adik-adik kita atau anak-anak ini. Jadi gereja tidak hanya berbicara hal rohani saja, tetapi hal yang bersifat sosial kita bisa juga kerjakan di masyarakat sekitar kita, sehingga orang tuh boleh melihat bahwa gereja itu merupakan aset yang ada di masyarakat, gitu Bapak Ibu. Jadi ini menjadi sangat penting buat kita bahwa Tuhan Yesus ngajari kita harus berduka, istilahnya Alkitab ya. Kepada hal-hal ini kita kerjakan Bapak, sehingga gereja tampil bersinar di tengah masyarakat. Nah, itu yang pertama, jadi pengertian bagaimana berbahagialah orang yang berduka karena dia akan dihiburkan. Tentunya kita akan dihiburkan dengan hal yang sukacita ketika melihat orang-orang yang kita bimbing akhirnya mereka menjadi orang-orang yang baik. Saya percaya sesuai dengan nama dari gereja ini, Smart People, jadi gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang cerdas. Cerdas dari Tuhan, dipenuhi hikmat dari Tuhan, luar biasa. Amin. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu, pengertian dari kebenaran firman Tuhan ini adalah diberkatilah atau berbahagialah orang yang berduka cita karena dia akan dihiburkan. Kalau tadi saya sampaikan pengertian yang pertama bahwa berduka cita itu bersifat keluar. Jadi ketika kita melihat orang yang menderita karena akibat dosa, ya saya sebutkan tadi terlalu banyak itu Bapak Ibu. Yang kedua yang menjadi pengertiannya adalah berduka cita untuk diri kita sendiri. Yang saya maksudkan berduka cita tentunya bukan berduka cita karena sekedar misalnya gini, wah saya hari ini kok dilalah, orang Jawa bilang itu uang saya hilang. Ya bisa juga berduka cita. Atau mungkin kalau dalam masa seperti Indonesia hari ini lagi ada resesi ekonomi, bukan resesi sih, maksudnya ekonomi Indonesia lagi fluktuatif, naik turun semacam ini, kemudian kita sempat kehilangan sumber pekerjaan, beberapa orang itu di PHK, begitu Bapak Ibu ya. Nah, bukan hanya semacam itu, tetapi yang lebih mendalam yang Tuhan Yesus maksudkan adalah kalau kita kaitkan dengan perkataan Tuhan Yesus, diawali di pasal 5 itu Yesus berkata bertobatlah. Artinya bertobat itu kembali, kalau dalam pengertian mudahnya bertobat itu berputar 180 derajat ya dari arah kita berjalan pertama. Itu namanya bertobat.
Itu pengertian mudahnya bertobat. Jadi artinya bahwa kalau kita kaitkan dengan perkataan Tuhan Yesus di awal-awal tentang bertobat, jadi berduka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di pengertian yang kedua adalah bertobat dalam diri kita ini, Bapak Ibu. Jadi kita harus yakin dalam diri kita, bukan hanya yakin, tapi sadar dalam diri kita bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Dan ketika kita ini melihat salib Kristus, ini bahasa rohaninya, melihat penderitaan Kristus, kita ini akan mengalami kedukaan yang luar biasa. Saya ambil ilustrasi mudahnya adalah semacam ini. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, ini sebentar lagi kita paskan. Tuhan Yesus ditangkap, kemudian diadili di pelatarannya Bait Suci, begitu ya. Kemudian dianiaya oleh tentara-tentara Romawi, dan malam itu Petrus mengikuti dia dari jauh, begitu Bapak Ibu. Dan seperti yang sudah dikatakan Tuhan Yesus bahwa Petrus itu nanti dia akan menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum ayam berkokok, dia akan menyangkal Tuhan Yesus selama 3 kali gitu. Dan Bapak Ibu, apa yang dikatakan Yesus terjadi benar sama Rasul Petrus. Jadi Rasul Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus, bahkan dikatakan dia tidak hanya menyangkal, tapi dia bersumpah, saya nggak kenal orang ini. Dan itu dikatakan 3 kali, kita tahu semua kisah itu. Nah, di kali yang ketiga, ketika ayam berkokok, teringatlah Petrus terhadap perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya. Dan saya senang dengan ilustrasi yang difilmkan di film The Passion. Ketika dia mendengar suara kokok ayam itu dan dia melihat Yesus, dia melihat Yesus yang sudah nggak karuan, badannya hancur, mukanya sudah berdarah-darah itu, dan kemudian mereka saling menatap. Yesus menatap Petrus dan Petrus melihat Tuhan Yesus. Seketika itu juga hancurlah hati Petrus. Nah, itu yang dimaksudkan dengan orang yang berduka cita. Artinya ada dalam dirinya dia punya satu kesadaran besar bahwa kita adalah orang-orang yang sama dengan Petrus. Dalam hari-hari kita, kalau kita mau evaluasi, ada dalam tiap hari kita adalah karakter-karakter, sifat-sifat atau kejadian-kejadian yang membuat kita seperti Petrus. Artinya tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan ketika kita menyadari ini, kita memandang salib Kristus, memandang Kristus, Bapak Ibu, ini harus menjadi sebuah erangan dosa yang betul-betul kita alami dalam hidup kita. Karena kalau kita mau belajar lagi seperti Alkitab katakan bahwa di kisahnya di kitab Wahyu itu, Rasul Yohanes itu dia adalah rasul yang paling muda dan dikatakan dia dekat dengan Tuhan Yesus. Dia rasul yang dikatakan dulu waktu kami di Bandung tuh bikin acara namanya The Beat of God. Jadi acara yaitu artinya detak jantung Tuhan. Kenapa? Itu berdasar dari pengalaman Rasul Yohanes yang dia senang menempelkan telinganya di dadanya Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus lagi ngajar gitu ya. Ya mungkin karena dia paling muda, dia jadi agak manja sedikit gitu. Nah, sampai dikatakan dia bisa mendengar detak jantungnya tuh, saking dekatnya. Dan memang dalam kisahnya rasul-rasul itu, dia rasul yang ketika dia mati tidak sampai dibunuh menjadi martir seperti yang lain, tetapi dia hanya dibuang saja. Nah, artinya saking dekatnya dengan Tuhan Yesus selama pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi, tetapi pasti dia menjadi orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Makanya dalam tulisannya di Injil Yohanes itu ada perkataan-perkataan mendalam yang memang luar biasa yang Rasul Yohanes tulis. Namun yang unik Bapak Ibu, ketika di dalam kitab Wahyu, ketika dia di Pulau Patmos, kemudian ketika dia buang di sana, kemudian Tuhan Yesus menjumpai Rasul Yohanes dalam kenyataan keilahiannya, Bapak Ibu. Di situ Rasul Yohanes itu jatuh tersungkur dalam kondisi gemetar dan ketakutan. Dan Tuhan Yesus bilang jangan takut. Artinya apa? Bahwa ya, sepertinya Rasul Yohanes selama 30 tahun pelayanan Yesus di bumi, dia kenal. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus kembali, ada satu perasaan dalam dirinya, dia tidak layak. Sampai tersungkur dan kemudian ketakutan yang sampai semacam itu menandakan bahwa sebenarnya dia tidak layak berdiri di depan Tuhan Yesus. Nah, perasaan tidak layak ini
Ya memang karena faktor manusia kita yang memang daging kita ini dipenuhi dengan dosa, sehingga seorang Rasul Yohanes pun merasa tidak layak untuk berdiri di depan Yesus. Itu yang membuat dia tersungkur dan dia tidak layak untuk memandang Tuhan. Nah, ini yang disebut berduka cita. Kalau bahasa itu mengerang betul-betul karena dosa kita yang kita miliki. Ini bukan hanya sekedar karena dosa-dosa yang mungkin tindakan-tindakan kita, tapi ada sesuatu yang luar biasa membuat kita ini jauh dari Tuhan. Nah, yang paling penting yang sampaikan tadi bahwa ketika kita mengalami perasaan hal ini, kemudian kita memandang salib Tuhan, Bapak Ibu, dan kita akan dipulihkan Tuhan, ya, seperti kisahnya di dalam Wahyu itu, Rasul Yohanes itu dipulihkan Tuhan, kemudian dia mengalami hal yang luar biasa. Karena Tuhan bilang yang pertama selalu Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya ketika mereka dalam ketakutan adalah bilang jangan takut. Nah, sekali lagi, takut itu juga merupakan bagian dari akibat dosa. Dulu manusia sebelum jatuh dalam dosa tidak pernah takut atau ragu-ragu untuk bertemu dengan Tuhan. Adam dan Hawa itu sebelum jatuh dalam dosa, mereka ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kemudian mereka sembunyi. Mereka takut mendengar langkah kakinya Tuhan. Ini menjadi tanda bahwa memang ada ketidaklayakan kita untuk menghadap Tuhan. Nah, ini harus menjadi duka cita yang mendalam, Bapak Ibu. Nah, kalau pengertian ini ada dalam diri kita, Bapak Ibu, kita tidak akan menganggap sepele ketika kita menyembah Tuhan. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu dalam hidup kita, karena selain Tuhan Yesus itu sebagai seorang sahabat, memang betul ya, tetapi Tuhan Yesus itu adalah King, Raja. Tuhan itu sebagai Raja yang agung. Dalam pengertian dunia saja, kalau kita mau menghadap seorang pimpinan, misalnya bupati atau wali kota, atau misalnya kita datang ke Jogja, Bapak, ada Sri Sultan. Orang itu tidak sembarang untuk dia itu mau berbicara, jangankan berbicara, mau datang dengan tidak hormat pun tidak berani. Ada satu kondisi di mana dia harus menghormati betul-betul sang raja itu. Atau kalau kita ke Jogja, datang ke keraton gitu, Pak. Jadi orang itu bahkan kalau abdi dalam di Jogja itu, mereka kalau datang itu jalan tuh sampai jengkeng-jengkeng itu maksudnya jalan jongkok gitu. Kalau mau masuk menghadap raja, abdi dalamnya itu. Nah, hal ini menjadi satu pengertian rohani buat kita bersama bahwa kalau kita menyembah, datang sama Tuhan, ya memang Yesus itu sahabat, betul, tidak salah. Yesus itu suka dibilang kekasih hati kita, ada satu keintiman yang baik, tetapi tidak bisa dipungkiri dalam sisi keagungan Yesus itu adalah Raja, di mana ketika kita datang kepada Dia, kita harus datang dengan rasa hormat dan kagum dan gentar, tidak bisa hanya sekedar biasa-biasa saja. Makanya saya senang dengan lagu yang tadi saya nyanyikan di awal, kata-katanya sederhana, tetapi ini mengandung sebuah worship, ya, kekaguman, ke apa namanya, pengagungan kita kepada Tuhan, seperti wanita yang datang di waktu Tuhan Yesus makan dengan orang-orang Farisi itu, kemudian Tuhan Yesus didatangi oleh seorang perempuan berdosa katanya. Si perempuan itu kemudian sampai menangis di kakinya Tuhan, dan bahkan dia menyeka kakinya Tuhan Yesus itu dengan rambutnya dan meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang sangat mahal. Ada satu buku yang ditulis oleh seorang worship leader dari Australia, dari Hillsong, namanya Darlene ya, sekarang mungkin beliau sudah tidak aktif ya, diganti sama yang muda-muda. Beliau pernah menulis satu buku judulnya Extravagant Worship, atau penyembahan yang, kalau dalam bahasa mudahnya itu penyembahan yang boros. Artinya seperti wanita itu ketika dia datang sama Tuhan, boros dia, sampai dia harus berlutut, menangis dan menuangkan minyak yang sangat mahal, dan minyak itu dikatakan dibawa dengan buli-buli pualam. Bagi seorang wanita mengangkat buli-buli pualam itu maksudnya marmer, Bapak Ibu, memecahkannya itu tidak mudah. Karena pualam atau batu marmer itu sangat keras, bagi laki-laki pun tidak mudah. Nah, bagi seorang perempuan apalagi ketika minyak itu ditaruh di dalam buli-buli pualam, untuk memecahkannya, membukanya itu pasti perlu tenaga yang ekstra.
sudah harganya mahal, memecahkannya pun perlu tenaga, bahkan dia di antara para orang-orang yang menghujat dia karena dia dianggap wanita berdosa. Tapi dia memberikan yang terbaik. Dia hancur hati ketika dia datang sama Tuhan. Dia nggak ngomong banyak. Dia hanya datang sama Tuhan dengan kondisi kesadaran dirinya bahwa dia orang berdosa. Tapi dia butuh Tuhan dan dia mau datang kepada Tuhan, menyingkirkan semua benteng-benteng yang ada di sekitar dia. Saya maksudkan benteng adalah cemoohan orang mungkin, perkataan orang yang tidak baik sama dia. Dia singkirkan semua dan dia datang kepada Tuhan dengan duka cita yang besar. Dia menyembah Tuhan dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dalam kisah itu Tuhan Yesus bilang, dosamu diampuni. Nah itu yang artinya berbahagia. Si perempuan ini dia berbahagia kan, dia berduka cita luar biasa dalam diri, dalam kesadaran dosa pribadinya, dan dia datang sama Tuhan dengan kondisinya yang begitu dan dia mengagungkan Tuhan dan Tuhan pulihkan hidupnya, membuat hidupnya dikatakan dia pulih dan akhirnya dikatakan berikutnya dia ikut melayani Tuhan. Nah Bapak Ibu, hal-hal yang ini mungkin sepertinya singkat. Berapa kali kita baca ayat ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Ternyata sedalam itu pengertiannya. Jadi saya ulang lagi secara yang pertama, yang berduka cita yang dimaksudkan adalah bagaimana secara keluar kita harus menjadi orang-orang yang berduka cita ketika ya perasaan kita ini sampai seperti orang yang kehilangan. Kalau pengertian aslinya secara literal tadi ya, berduka cita adalah orang yang berduka cita yang mendalam karena kehilangan orang yang dikasih. Nah sama ketika kita melihat sekitar kita, gereja Tuhan melihat sekitarnya ada orang-orang yang menderita karena dosa Bapak Ibu. Gereja harus punya kedukaan hati atau apa ya, erangan hati yang dalam untuk melihat ini Bapak Ibu. Tidak bisa tinggal diam. Gereja harus tampil untuk ikut melepaskan mereka. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi sekali lagi saya kasih kesaksian, maaf ya, saya ulang lagi dengan sebuah kesaksian. Dulu waktu tahun 98 banyak gereja itu waktu di Jawa itu banyak gereja dibakar gitu ya. Tahun-tahun itu ya yang pertama pasti seizin Tuhan. Tapi yang kedua ada sebuah survei menyampaikan bahwa ternyata gereja itu begini. Ketika dia hari Minggu itu penuh. Nah, biasanya saya tahu orang gereja itu diberkati Tuhan dengan ya kepemilikan kendaraan-kendaraan yang bagus. Nah, ketika Minggu itu penuh Bapak Ibu. Nah, tapi ketika hari lain kosong begitu ya. Nah, masalahnya yang terjadi adalah masyarakat di sekitar gereja itu adalah orang-orang yang mereka orang-orang yang tidak punya. Mereka melihat pemandangan ini menjadi sebuah jealous, iri hati, gitu Bapak Ibu, tapi terpendam. Dan apa yang terjadi? Ketika ada kesempatan pas ada zaman krisis itu, dan gereja ikut mendapat dampaknya, Bapak Ibu, kerusuhan-kerusuhan itu mereka kesempatan untuk balas dendam. Dan akhirnya justru masyarakat di sekitarnya itu yang ikut membakar gereja. Itu salah satu surveinya. Ada ketidaksukaan masyarakat di sekitar gereja yang membuat mereka ikut menyerbu gereja. Ya memang secara rohani tetap Tuhan bela, tetapi ya tidak bisa kita tutup mata dengan hal ini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa gereja perlu berduka cita. Kita perlu berduka cita melihat orang-orang yang di sekitar kita. Tidak boleh sekali kita tutup mata kepada orang-orang di sekitar kita. Saya sudah sampaikan lagi secara teknis tadi, dengan apa yang kita punya Bapak Ibu, kita bisa lakukan untuk menjadi perpanjangan tangan surga, ikut memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin memiliki uang, bisa kita bagikan kepada mereka. Kita memiliki talenta, kita bisa berbagi kepada mereka. Kita memiliki apa saja yang bisa kita berbagi kepada orang lain, sehingga mereka bisa mengerti bahwa oh inilah gambaran tentang surga ada di dalam orang-orang yang disebut orang-orang Kristen. Nah itu pengertian yang pertama, saya ulangi lagi. Yang kedua adalah Bapak Ibu, duka cita yang dimaksud adalah
duka cita ketika ada satu kesadaran besar di dalam diri kita. Kalau tadi keluar, sekarang ke dalam, artinya kesadaran besar dalam diri kita bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita perlu Tuhan. Dan Bapak Ibu, kita datang sama Tuhan dengan erangan dosa kita, seperti wanita tadi ya Bapak Ibu, dia erangan dosa kita sehingga Tuhan sampai memulihkan hidup kita. Kondisi ini yang disebut kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, ya, dipulihkan Tuhan, berbahagia, diberkati Tuhan, karena ada satu pemulihan. Dan ini harus kita lakukan tidak hanya ketika sepertinya kita sadar kita melakukan satu dosa besar, tidak, tapi setiap hari kita bangun pagi, kita sujud di hadapan Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini orang yang tidak layak sebetulnya. Ada satu kesadaran dari kita, saya sebetulnya tidak layak untuk datang sama Tuhan, tapi kuduskan saya. Saya mau menyembah Tuhan, saya mau meninggikan Tuhan. Sehingga dalam titik itu Bapak Ibu, bisa saja banyak syafaat yang kita bisa naikkan sama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, di titik itu akhirnya kita akan merasa bahwa saya enggak usah lagi banyak bicara sama Tuhan. Kita hanya terdiam di hadapan Tuhan. Bahkan bukan mungkin ya, enggak terasa air mata kita akan keluar gitu ya, meleleh di hadapan Tuhan. Karena memang hadirat Tuhan, anugerah Tuhan, dan kasih Tuhan itu menyentuh kita. Nah itu Bapak Ibu, itulah kondisi di mana kita ini mengalami yang namanya berbahagia di situ. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang diberkati Tuhan. Apa yang kita pelajari malam hari ini mungkin sederhana, tapi saya motivasi Bapak Ibu, sekali lagi sih tidak hanya ditulis, tetapi nanti mari renungkan lagi hal-hal yang dasar dan kita evaluasi apa yang harus saya kerjakan keluar untuk yang pertama tadi. Dan yang kedua, untuk diri pribadi kita, mari kita tingkatkan untuk selalu datang dengan Tuhan, tidak hanya dengan perasaan biasa-biasa saja, tapi ada satu kesadaran bahwa saya datang itu tiap kali waktu berdoa mau menyembah Tuhan, datang sama Raja kita. Waktu kita datang ibadah hari Minggu, kita angkat tangan kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan seorang Raja yang besar, seorang Raja yang agung, yang luar biasa, dahsyat. Amin Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita, dikatakan begini, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Bapa, hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Smart People Church Tuhan. Hamba-Mu berdoa satu persatu di antara
pemirsa yang melihat acara ini, Engkau datang satu persatu di antara kami Tuhan. Engkau mengoperasi hati kami satu persatu Tuhan. Ketika mungkin di dalam ada sesuatu yang saat ini Engkau bereskan dengan hidup kami Tuhan. Tuhan memandang dengan sorot mata-Mu yang tajam. Seperti Engkau memandang Rasul Petrus. Engkau memandang kami sampai ke kedalaman batin kami Tuhan. Engkau menyingkapkan semua kegelapan dalam hidup kami Tuhan. Sudut-sudut batin kami, sudut-sudut ruangan hidup kami yang gelap Engkau sinari dengan sorot mata-Mu yang tajam Tuhan. Sehingga saat ini terjadi revival dalam diri kami Tuhan. Terjadi pemulihan dalam hati kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan itu yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bahwa ada satu pertobatan-pertobatan, ada pertumbuhan-pertumbuhan rohani dalam hidup kami hari demi hari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa diterangi oleh kasih Kristus, hidup kami akan terus dipengaruhi oleh dunia ini yang membawa kami ke dalam kegelapan. Tetapi anugerah kasih karunia Tuhan menyinari kami semua, dan hamba-Mu terkhusus berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Smart People Church. Engkau menyinari kami satu persatu Tuhan dengan sinar kemuliaan-Mu, sehingga kami terus mengalami kegerakan hati di dalam Tuhan, kegerakan hati di dalam Tuhan, sehingga gereja ini terus mengalami pertumbuhan-pertumbuhan yang luar biasa menuju ke arah keserupaan dan kesegambaran dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati seluruh umat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya hari ini apa yang secara singkat boleh kita belajar. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita terus hidup di dalamnya. Bapak Ibu renungkan lagi lebih dalam dan terimalah hal-hal yang dahsyat yang dari Tuhan, dari perenungan kita, dan hari demi hari saya percaya kebenaran firman Tuhan ini yang dikatakan akan memerdekakan kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang hidup di tengah dunia ini menjadi orang-orang yang bebas. Tidak ada lagi ikatan-ikatan yang akan membuat kita menjadi orang yang tidak bebas, tetapi kita menjadi orang yang bebas. Bebas menyembah Tuhan, bebas berbuat sesuatu yang akhirnya mengagumkan Tuhan di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian kebenaran firman Tuhan, sederhana, dan saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.